Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dapat bersama-sama melaksanakan jalankan amaliyah-amaliyah Ramadan dan semoga menjadi bagian dari wasilah hadirnya rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan menjadi salah satu jalan bagi kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat dan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurah kepada para keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Terkhusus kita yang pada hari ini yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah Ramadan dan sambil menyaksikan program Saprahan. Sahabat permata berbagi kisah dan teladan. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hari ini kita bersama-sama akan membahas sebuah tema yaitu cerdas dalam berbuat baik. Tema ini kami angkat karena pada kenyataannya di sekitar kita terdapat hal-hal yang tujuannya baik namun dilakukan dengan cara yang kurang tepat maka akan memberikan efek yang kurang baik bagi kehidupan kita dan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala juga pernah berpesan kepada kita dalam surah Al-Asr, "Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Dalam melakukan sebuah kebaikan, kita harus lakukan dengan cara yang baik dan dengan proses yang penuh dengan kesabaran atau dengan cara yang tepat dan benar. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dalam hidup ini juga tidak hanya dilihat dari niat dan bentuk-bentuk perbuatannya saja. Namun, kita harus mampu untuk melihat dan membalut kebaikan-kebaikan tersebut dengan sikap dan cara yang cerdas dalam melakukannya agar memiliki makna yang luar biasa dan lebih menyentuh dan menjadi sesuatu yang elegan dipandang serta dirasakan. Terkait dengan hal tersebut dan tema kita pada hari ini cerdas dalam berbuat baik, maka kita bersama-sama akan mendengarkan sebuah kisah inspirasi berikut ini. Dikisahkan bahwa terdapat seorang lelaki tua dengan baju lusuhnya masuk ke sebuah toko yang megah. Dari bajunya kelihatan orang tua ini termasuk golongan orang-orang yang tidak mampu, atau boleh dikatakan golongan orang yang fakir dan miskin. Para pengunjung di toko tersebut ya rata-rata terlihat seperti orang yang sangat-sangat berjuis. Maka mereka pun melihat keanehan ketika ada lelaki tua dengan pakaian lusuh masuk ke toko tersebut. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun tidak bagi pemilik toko tersebut. Baginya siapapun berhak untuk memasuki, membeli barang-barang yang ada di tokonya. Maka si pemilik toko pun menyapa lelaki tua yang menggunakan pakaian lusuh tersebut dengan mengatakan, "Maaf Pak, Bapak mau cari apa?" Tanya dari si pemilik toko tersebut. Maka lelaki tua itu pun menjawab dengan agak sedikit tersendat dan ragu. Dia mengatakan, "Anu Pak, saya mau membeli selimut 6 helai untuk anak saya dan istri saya di rumah." Tapi lelaki tua itu berhenti berbicara karena ragu untuk melanjutkan pembicaraannya. Maka pemilik toko pun kembali bertanya, "Tapi kenapa Pak?" Maka lelaki tua itu dengan agak ragu menyampaikan bahwa saya hanya punya uang 100 rial. Apakah cukup untuk membeli 6 helai selimut untuk anak-anak saya dan istri saya? Bagi saya tak perlu bagus, yang penting bisa melindungi mereka, melindungi tubuh mereka dari dinginnya hawa yang ada di sekitar mereka. Ucap bapak itu dengan tulus. Maka pemilik toko itu dengan cerdas dan
lugas menjawab bahwa, oh cukup Pak, saya punya selimut bagus dari Turki, harganya juga cuma 20 rial. Yang kebetulan hari ini saya berikan promo yang luar biasa. Kalau Bapak membeli 5, maka saya akan berikan bonus 1 helai untuk Bapak. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar pernyataan dari pemilik toko tersebut, maka si bapak tua ini terlihat sangat lega, wajahnya terlihat bersinar dengan cerah. Lalu ia pun menyodorkan uang 100 rial tersebut kepada pemilik toko, dan pemilik toko pun memberikan selimut yang dijanjikan tadi, dan lelaki tua pun membawa selimut tersebut ke rumahnya dengan penuh rasa gembira dan penuh dengan rasa kebanggaan karena mampu membelikan anak-anak dan istrinya selimut untuk melindungi mereka dari hawa dinginnya malam hari itu. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata sedari tadi temannya juga menyaksikan dan mendengarkan pembicaraan dan transaksi yang dilakukan oleh bapak tua dan pemilik toko tadi. Lalu kawannya bertanya kepada pemilik toko itu, antum tidak salah. Antum bilang selimut itu yang paling bagus dan paling mahal yang ada di toko Anda. Yang ada di toko antum. Kemarin antum jual kepada Ana 405.000 rial, 450 rial. Sekarang antum jual kepada lelaki tua itu hanya 20 rial. Protesnya dengan penuh keheranan. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil tersenyum, pemilik toko itu menjawab dengan tegas, benar. Memang harga selimut itu adalah 450 rial. Dan aku menjualnya kepadamu tidak kurang dan tidak juga lebih. Tapi ketahuilah bahwa kemarin aku sedang berdagang dengan manusia. Sedangkan hari ini aku berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak menginginkan uangnya sedikit pun, tapi aku ingin menjaga harga diri dari lelaki tua itu, agar dia seolah tidak sedang menerima sedekah dan belas kasihan dariku, hingga itu dapat membuatnya menjadi malu dan rendah diri. Demi Allah, aku hanya ingin laki tua itu dan keluarganya terhindar dari cuaca musim dingin yang sebentar lagi datang. Dan aku pun berharap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang aku lakukan menjadi wasilah untuk menghindarkanku dan keluargaku dari panasnya api neraka. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah singkat di atas, maka kita dapat memahami bahwa ternyata dalam hidup ini diperlukan seni dan trik dalam beramal dan bersedekah agar membuat orang lain tidak merasa malu, tidak merasa rendah hati, bahkan tidak merasa tersakiti hatinya. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini dengan cara yang cerdas dan bijaksana, sehingga memberikan kebaikan yang berlipat ganda bukan hanya bagi kita yang melakukannya, namun bagi orang lain yang merasakan kebaikan kita yang kita lakukan dengan cerdas dan bijaksana. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, menjadi bagian yang mampu kita bagi kepada sesama dengan cara cerdas dan bijaksana. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di saprahan berikutnya. Sahabat permata, berbagi kisah dan teladan.